Baiklah, kini kita akan membahas soal mengenai hukum gerak Newton, di mana soal ini adalah dinamakan mesin Atwood. Jadi secara sederhana kita memiliki sebuah katrol, lalu ada dua buah beban. Nah, jadi misalkan ini beban yang pertama dengan massa 3 kg, lalu beban yang kedua dengan massa 2 kg. Nah, biasanya untuk menyederhanakan soal dianggap katrol tersebut tidak bermassa. Juga tidak ada gesekan yang terjadi pada katrol. Nah, pertanyaan yang pertama adalah berapakah percepatan gerak dari katrol-katrol tersebut. Lalu yang kedua, tegangan tali. Nah, sebenarnya untuk yang pertama, untuk menjawab percepatan, ini adalah suatu hal yang sederhana. Jadi kita bisa menggambarkan diagram bebas, yakni benda dengan gaya-gayanya, di mana pada balok 3 kg terdapat gaya berat. Kalau kita ambil nilai percepatan gravitasi 10, maka nilai gaya beratnya adalah 30 Newton. Lalu ada tegangan tali yang bekerja menahan balok tersebut. Nah, jika ini tali yang masih sama dan tadi dianggap katrol tidak bermassa dan juga tidak ada gesekan, maka di sini pun juga terdapat tegangan tali yang sama. Nah, nanti kita akan jumpai soal di mana tegangan talinya menjadi berbeda ketika kita membahas mengenai topik dinamika rotasi. Jadi pada saat ini kita masih menganggap tegangan tali keduanya sama. Lalu pada balok 2 kg terdapat gaya berat, yakni 20 Newton. Nah, sekarang kalau kita sudah menggambar diagram bebas benda, jadi itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita menentukan bagaimana sistem ini bergerak. Jadi kita bisa bayangkan balok 3 kg ini akan turun dan balok 2 kg ini akan naik, sehingga kalau kita pikirkan gaya total menurut arah gerak ini, maka sama dengan pertama ada gaya 30 Newton yang searah dengan arah geraknya ini ke bawah, jadi positif, lalu dikurangi oleh tegangan tali tersebut. Nah, kemudian kalau kita tinjau sekarang yang di balok 2 kg, ada tegangan tali yang berarah naik searah dengan arah gerak balok tersebut. Lalu ada gaya berat balok 2 kg ini 20 Newton yang arahnya berlawanan dengan arah geraknya dia. Jadi dikurang 20 Newton. Maka gaya total pada sistem gerak kita ini adalah sebesar, saya sebut F total, 10 Newton. Nah, percepatan gerak mereka dapat kita hitung karena ini mereka langsung terhubung dengan satu tali. Jadi percepatannya sama, di mana nilainya yakni gaya total dibagi dengan massa total, 10 Newton dibagi dengan massa total mereka 3 tambah 2 kg. Nah, ini kita dapati nilai percepatannya yakni 2 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang yang kedua, untuk masalah tegangan tali. Nah, di sini kita perlu melihat mereka secara terpisah. Misalkan kita lihat pada balok 3 kg ini, di mana ada gaya 30 Newton ke bawah dan ada tegangan tali tadi yang arahnya ke atas. Nah, kita sudah menghitung bahwa balok ini bergerak ke bawah dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Jika demikian, maka gaya totalnya yakni pada balok 3 kg 30 dikurangi T. Nah, kita langsung sama dengan massanya dia 3 kg dikali percepatannya yakni 2.
maka tegangan tali yang kita akan dapati dari balok 3 kg ini adalah sebesar 24 Newton. Kita tentu bisa juga menghitung tegangan tali dari balok 2 kg ini kalau kita melihatnya. Jadi ada tegangan gaya berat 20 Newton, lalu ada tegangan tali yang ke atas, dan balok ini bergerak naik, sehingga gaya totalnya adalah sama dengan tegangan tali. Nah, sekarang hati-hati karena geraknya ke atas dikurangi 20 Newton. Nah, gaya total ini sama dengan massa balok tersebut 2 kg, kita kalikan dengan percepatan geraknya dia yang adalah sebesar 2 meter per detik kuadrat. Nah, kita dapati ternyata juga dari sini sebesar 24 Newton. Jadi kalau ketika meninjau masing-masing balok-balok tersebut, kita harus mendapat nilai tegangan tali yang sama. Dalam hal ini adalah 24 Newton. Nah, sekarang soal kelanjutan dari mesin Atwood tadi adalah masih dengan massa yang sama, yakni 3 kg, 2 kg. Lalu misalkan sekarang kepada kita diberi ketinggian mula-mula dari balok 3 kg ini, yakni misalkan setengah meter. Pertanyaan pertama adalah berapa lama waktu balok 3 kg sampai ke tanah. Lalu yang kedua adalah, nah kita bisa bayangkan setelah balok 3 kg sampai ke tanah, balok 2 kg ini akan tiba di posisi yang ketinggiannya sama. Namun balok 2 kg ini kemudian masih dapat lagi bergerak naik ke atas. Nah, pertanyaannya adalah berapa jauh ketinggian dari posisi mula-mula balok 3 meter ini. Jadi H yang dicapai oleh balok 2 kg itu. Baik, kita akan membahas dahulu yang pertama, waktu balok 3 kg untuk sampai ke tanah. Jadi dari pembahasan sebelumnya kita sudah mendapati bahwa balok ini bergerak turun ke bawah dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Nah, kalau sekarang kita bayangkan waktu yang ditempuh mula-mula 0 sampai ke bawah ini dalam waktu T, maka kecepatannya dia akibat mendapat percepatan 2 meter per detik kuadrat adalah sebesar 2 dikali T. Nah, sekarang dari informasi jarak ini kita dapat menghitung bahwa pada gerak yang dipercepat jaraknya sama dengan kecepatan awal dikali T ditambah kecepatan akhir dikali T. Kita bagi 2, jadi setengah meter sama dengan, karena mula-mula kecepatan awalnya 0, lalu kecepatan akhirnya di sini adalah akibat setelah dipercepat, yakni percepatan dikali waktu T, lalu dikalikan T. Kita bagi 2, jadi setengah sama dengan 2T kuadrat dibagi 2. Jadi T kuadrat sama dengan setengah. Maka kita dapat menghitung waktu balok ini sampai ke tanah, yakni akar setengah, sebesar 0,707 detik. Nah, sekarang kita akan melihat pertanyaan yang kedua, yakni bahwa balok 2 kg itu setelah sampai akibat ditarik dia naik ke atas. Nah, kemudian dia akan naik lagi dengan suatu ketinggian H maksimum. Berapa tinggi H maksimum ini? Nah, baik. Pertama kita harus memikirkan terlebih dahulu pada waktu balok kedua ini sampai di titik yang sama dengan balok 3 kg tersebut mula-mula, maka ia sudah memiliki suatu kecepatan, di mana kecepatannya kita bisa melihat bahwa percepatan dia naik ke atas 2 meter per detik kuadrat, lalu waktu yang ditempuhnya pun juga sama, yakni 0,707 detik. Jadi kecepatan dia setelah sampai ke atas ini
kalau kita hitung karena dia dipercepat dari kecepatan mula-mula 0, maka nilai kecepatannya dia adalah sebesar 0,7. 0,7 kita kali 2, jadi sama dengan 1,414 meter per detik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Pada saat balok kedua ini sampai di tempat yang sama dengan mula-mula balok ketiga, atau di mana pada saat itu balok 3 kg ini sudah sampai di tanah, kita dapat pikirkan bahwa percepatan yang bergerak selanjutnya untuk balok 2 kg ini bukanlah lagi sama dengan percepatan ketika ditarik turun oleh balok 3 kg itu. Jadi bukan lagi percepatan 2 meter per detik kuadrat ini, namun jadi setelah balok 3 kg ini sampai di tanah, dia akan naik dan mendapat percepatan atau tarikan gravitasi bumi, yang dalam hal ini kita gunakan nilai 10 meter per detik kuadrat. Jadi sekali lagi, balok 2 kg ini ketika kemudian naik ke atas selanjutnya sampai di titik dia berhenti, percepatan yang bekerja dari sini kemari adalah percepatan gravitasi bumi yang membuat kemudian diperlambat dan berhenti di suatu tempat. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi sekarang kita dapat menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan dari posisi tempat yang ketinggian mula-mula balok 3 kg sampai ke titik tertingginya nanti, misalkan kita sebut T1. Jadi dari kecepatan mula-mula yang sudah dicapainya 1,414 meter per detik diperlambat dengan percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, waktu dia akan sampai berhenti adalah sebesar kecepatannya yang tadi 1,414 dibagi 10, atau di sini 0,14 detik. Nah, jadi dia akan bergerak selama 0,141 detik dari posisi ini ke posisi hingga berhenti. Nah, sekarang untuk mencari H maksimum kita dapat menggunakan rumus yang ada dalam gerak vertikal, yakni setengah dikali G, jadi V0 dikali T minus setengah GT kuadrat. Namun hati-hati, V0-nya adalah V yang kita pakai di sini karena ini adalah gerak mula-mula untuk gerak yang mendapat tarikan gravitasi. Jadi saya akan gambarkan di lembaran yang berikutnya. Nah, jadi ini perjalanan balok 2 kg tadi. Setelah sampai di posisi yang sama dengan balok 3 kg, dia punya kecepatan yakni tadi 1,414 meter per detik. Lalu dia berhenti karena mendapat pengaruh dari gravitasi bumi, di mana waktu yang dibutuhkan untuk berhenti kita sudah menghitungnya. T1 sebesar 1,414 kita bagi 10, yakni 0,14 detik. Nah, sekarang berapa tinggi ini dapat kita hitung, yakni Y sama dengan V0 dikali T minus setengah GT kuadrat. Namun V0 yang kita gunakan adalah nilai ini karena ini adalah persamaan untuk gerak yang mendapat tarikan gravitasi bumi. Jadi 1,414 kita kali dengan 0,141 dikurangi setengah kali 10 dikali waktunya 0,141 kuadrat. Baik, kita akan lihat nilai dari ketinggian yang dicapainya. Nah, ini saya dapati bahwa ketinggian maksimum dari posisi
setelah mendapat tarikan gravitasi bumi tadi ke atas sampai berhenti adalah setinggi 0,099 meter atau sekitar 9,9 cm. Nah, jadi pada soal mesin Edit ini perlu kita perhatikan bagaimana balok 2 kg itu bergerak. Sekali lagi, balok ini mengalami dua tahap, yakni yang pertama ketika dia bergerak dari posisi ini kemari, dia mendapat percepatan yang sama seperti balok 3 kg ini, yakni 2 meter per detik kuadrat. Nah, setelah itu ketika dia bergerak naik lagi ke atas sampai berhenti, sekarang percepatan yang bekerja bukan lagi percepatan yang mula-mula tadi 2 meter per detik, namun percepatan akibat tarikan gravitasi bumi. Nah, ini satu soal yang juga perlu kita mengerti secara benar konsepnya ketika kita bertemu dengan soal yang berhubungan dengan hukum gerak Newton dan gerak dipercepat.